Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 45 ayat 16 sampai dengan 28 sebagai bacaan terakhir dalam serial khotbah tentang Joseph the Steward. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatang dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannyalah 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikianlah pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa, saudara. Ya Allah Roh Kudus yang mendiami hati kami, penuhilah kami, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Bawalah hati kami tertuju hanya kepada firman-Mu. Buatlah kami mendengar, melihat kebenaran-Mu, dan menyimpannya dalam hati, dan oleh kuasa Roh-Mu mampukan kami menerjemahkannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, Helmi Yahya pernah berkata begini, "Kalau kamu bohongin saya marah. Saya marah sekali. Tetapi marahnya saya yang terbesar bukan karena kamu bohong, melainkan karena sejak saat itu saya tidak bisa mempercayai kamu lagi." Itu ucapan Helmi Yahya. Dengan kata lain, Helmi Yahya hendak mengatakan betapa pentingnya manusia itu bisa percaya pada pihak lain. Ada trust satu sama lain. Sebab ketika kebohongan terjadi, khianat dilakukan, kepercayaan akan rusak. Dan ketika trust itu pergi, banyak yang akan hilang. Bahkan terlalu banyak yang bakal hancur. Seperti sebuah fondasi yang pecah berantakan, maka semua yang lain akan ikutan runtuh atau rubuh. Sebab fondasi kepercayaan itu hancur. Yakub punya trust issue yang serius dengan anak-anaknya, kakak-kakak Yusuf. Ayat 26, mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Penulis kitab Kejadian menggunakan istilah yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan hati Yakub tetap dingin. Pastor Eugene Peterson menerjemahkannya, he went numb. He went numb. Hati Yakub sudah kebal rasa, without feeling, like being paralyzed, senseless, numb. Padahal anak-anaknya itu datang membawa kabar gembira, bukan untuknya. Yusuf yang kamu kira mati itu masih hidup. Tetapi Yakub tetap dingin, numb hatinya. Yakub tidak bisa menerima itu sebagai kabar baik. Yang terdengar lebih keras di telinganya adalah itu kabar bohong. Sebab selama ini dia sadar kalau itu benar, berarti yang disampaikan anak-anaknya selama ini itu tidak benar. Berarti selama ini dia menelan kebohongan bertahun-tahun. Apa yang dia kira benar, Yusuf sudah mati diterkam binatang, itu tidak benar. Dan sekarang mereka meminta dia untuk percaya lagi pada kata-kata mereka. Saya merasa Yakub pantas untuk numb hatinya. Siapa yang tidak? Yakub merasa
Siapa lagi yang bisa aku percayai? Anak-anakku ini sudah menipu aku begitu rupa. Sekarang mereka minta aku percaya lagi. Hatinya dingin, hatinya enam. Saudara-saudara, sesungguhnya trust atau kepercayaan adalah salah satu hal yang terpenting di dalam hidup ini. Orang yang paling hancur adalah orang yang sudah kehilangan kepercayaan. Orang yang sudah tidak percaya lagi pada apapun dan tidak percaya lagi pada siapapun, orang itu orang yang paling hancur. Dia tidak percaya ada orang baik di dunia. Dia tidak percaya masih ada orang yang jujur. Dia tidak percaya ada orang yang namanya teman, apalagi sahabat. Nggak ada itu. Tidak percaya lagi bahwa di dalam hidup ini masih ada yang namanya keadilan, kebenaran, kebaikan, kesetiaan, dan pengabdian, bahkan Tuhan. Semua itu bohong, nothing but lies. Orang yang paling hancur adalah orang yang seperti itu, yang sudah tidak punya lagi kepercayaan. Dan di dunia ini, saudara-saudara, banyak orang-orang seperti itu. Hatinya dingin, 6. Jangan minta orang seperti itu untuk percaya lagi. Dia tidak merasa apa-apa. Dia sudah kebal rasa. Dia tidak mempan dibujuk. Dia menolak dihibur. Dia pasif saja. Dia tidak mau terlibat kegiatan ini, kegiatan itu. Dia enggan semua, bahkan enggan diajak tertawa. Kalau tersenyum pun senyumnya sinis. Ucapannya pahit. Matanya penuh curiga. Sikapnya skeptik. Meragukan semua. Serba pesimis. Dan dingin. Tidak bersemangat. Dan susah didekati. Banyak orang seperti itu di dunia ini. Pertanyaannya, baikkah orang hidup seperti itu, saudara-saudara? Baikkah orang hidup seperti itu? Jelas jawabannya adalah tidak. Kebal rasa 6, kalau sementara oke. Seperti orang cabut gigi, dibikin 6 untuk sementara. Tapi maukah Anda kalau 6-nya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun 6 terus? Enggak mau kita. Kita tidak mau 6 yang permanen. Enggak mau. Kebal kalau untuk menghindari rasa sakit tidak apa-apa. Tetapi kalau kebal terhadap kegembiraan, kebal terhadap kenikmatan, kebal terhadap kenyamanan, jelas kita tidak mau. Kita ini manusia, bukan boneka karet, dan juga bukan artificial intelligence. Kita ini manusia, punya rasa. Kita tidak mau menjadi kebal rasa, bukan? Nah, hidup yang seperti itu tidak baik.
Anda kedinginan, itu biasa. Apalagi kalau kita hidup di benua dengan 4 musim. Dan tiba musim dingin. Kedinginan itu biasa. Tapi kalau Anda kedinginan sedemikian rupa sampai jadi 6, itu berbahaya. Itu pertanda aliran darah kita sudah mulai stop. Itu alarm tanda bahaya kalau kita kedinginan sampai level 6. Maut sudah mulai mengincar. Darahmu tidak mengalir lancar. Sesuatu harus dilakukan. You got to do something untuk mencegah 6 itu berlanjut-lanjut. Tuhan Maha Baik, saudara-saudara. Dia tidak membiarkan hati Yakub itu dingin berkelanjutan. 6 terus. Itu tidak baik. Tuhan tidak membiarkannya. Kita membaca di ayat 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Yang dingin itu mulai meleleh. Dia mulai hangat kembali. Syukurlah, di tengah-tengah himpitan ketidakpercayaan akibat kebohongan anak-anaknya yang membuat hatinya dingin, Yakub masih melihat sesuatu yang membuat semangatnya bangkit lagi. Dia melihat sesuatu. Apakah itu? Apakah sesuatu itu? Saudara-saudara, itulah yang namanya empathy. Empathy atau caring. Yakub waktu itu tidak butuh perdebatan. Yakub sudah tidak butuh argumentasi siapa benar, siapa tidak. Yang Yakub butuhkan waktu itu adalah pengertian, empati. Dia butuh perhatian. Dia butuh untuk disemangati sebab hatinya dingin. Kereta yang dikirim Yusuf adalah bahasa caring itu. Kereta adalah bahasa ajakan dari Yusuf dari jauh untuk Yakub melakukan sebuah perjalanan lagi. Ini kereta aku sediakan supaya kamu melakukan perjalanan lagi. Seolah-olah Yusuf hendak berkata, ayo Bapak, naik kereta ini, maju, move on. Aku menunggumu di Mesir. Babak baru kehidupanmu masih ada. Jangan mendekam di tempat di mana engkau meratapi pengkhianatan yang menimpamu. Aku juga tidak meratapi terus pengkhianatan kakak-kakakku. It's already in the past. Jangan biarkan hatimu menjadi dingin, Bapak. Cairkan, naik kereta ini, panaskan kembali, jalan, maju terus. Let's move on. Ini adalah keretamu untuk menuju masa depan. Itulah yang ingin Yusuf katakan ketika dia mengirim kereta kepada Yakub ayahnya.
Dan caring itu menghasilkan apa? Alkitab mencatat, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Kemudian dia berkata, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Dengan kereta yang dikirim Yusuf, Yakub pergi. Yakub bergerak maju. Yakub move on. Hatinya mulai menghangat. Terasa kembali ada semangat. Yang dingin itu pun meleleh. Tema kita hari ini. Saudara, pada hari Kamis 7 November yang lalu, di dalam renungan harian yang dibagikan rutin kepada Anda, buku kecil itu termuat tulisan PAD. Itu inisial nama saya, Ibi Agus Dahli. Sebagian saya kutipkan tulisan PAD itu begini: kesedihan tak terhindarkan dalam kehidupan ini. Yang harus kita hindari adalah tenggelam atau larut hanyut dalam kesedihan. Oleh karena itu, sesulit apapun itu, jangan kita sampai membiarkan cerita sedih terus menghantui akibat kemurungan, keluh kesah, dan ratap tangis yang terus-menerus diulangi hingga melebihi dosis. Jika luka di hati kita terus ditaburi cuka, proses pemulihannya akan terhambat. Berilah kesempatan untuk luka di hati kita bisa sembuh, serta melangkahlah maju. Intinya, pesannya adalah jangan suka mengulang-ulang sesuatu sampai pada tingkat kelebihan dosis. Sedih yang diulang-ulang terus, ngomel yang diulang-ulang terus, marah yang diulang-ulang terus, bohong yang diulang-ulang terus, malas yang diulang-ulang terus, semua, name it. Semua yang diulang-ulang terus, dan itu akan menjadikan siklus lingkaran yang membuat kita akan get stuck di tempat. Pengulangan yang terus-menerus akan menjadikan sesuatu menjadi overdosis. Dan itu akan menenggelamkan kita dan membuat kita terpenjara di situ, berhenti di tempat, tidak punya semangat untuk bergerak maju. Itu akan membuat hati kita menjadi dingin, numb. Saudara sekalian, hari ini kita memperingati ulang tahun gereja yang ke-11. Dalam pandangan dan pengalaman saya, perjalanan bergereja di negeri perantauan seperti di US, bukan cuma di US saja, di semua negeri perantauan, perjalanan bergereja sangat berbeda dengan bergereja di negeri asal Indonesia. Tikungan-tikungannya lebih tajam, hambatan-hambatannya terasa lebih berat. Ya,
Ada banyak hal yang terjadi yang bisa membuat hati kita menjadi numb. Bergereja di negeri perantauan itu berat, dan itu bisa membuat hati menjadi numb, tersentak kaku, speechless. Saya sering tiba di satu kesempatan di mana menjadi speechless, jenuh, capek, getir, terjegal-jegal, terpental-pental, dan lama-lama menjadi kebal. Sulit untuk percaya bahwa kekristenan itu masih ada gunanya bagi kehidupan nyata. Sulit untuk percaya bahwa ada pengertian gereja yang sesungguhnya, atau ini cuma sekedar perkumpulan orang bersosialisasi, orang mencari sosialisasi di tengah-tengah himpitan kehidupan yang digulung oleh kerutinan, rutinitas, dan rasa sepi, dan orang cuma mencari tempat untuk bersosialisasi. But this is not church. Saya seringkali tergoda untuk mempertanyakan itu. Apakah sungguh gereja-gereja di negeri perantauan itu gereja, atau cuma perkumpulan sosialisasi, perkumpulan sosial saja? Yang namanya keanggotaan gereja sangat kendor di sini. Banyak orang datang dan pergi, meninggalkan gereja dengan mudahnya. Banyak perselisihan-perselisihan atas hal-hal yang tidak bermutu sama sekali. Yang namanya komitmen bergereja dan komitmen melayani itu langka sekali. Yang namanya janji di depan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat itu seperti main sandiwara. Awalnya gagah, seperti sebuah sumpah, I will, I do. Tapi sebentar kemudian siap dilempar menjadi sampah. Sumpahnya sumpah sampah. Terus terang, saudara-saudara, kalau memperhatikan fakta-fakta seperti itu, hati kita bisa menjadi numb, senseless. Kalau kita memperhatikan fakta-fakta seperti itu, kita bisa menjadi dingin dan kehilangan banyak kepercayaan terhadap kebaikan. Tetapi firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, kepada saya, dan juga kepada kita semua. Jangan pernah membiarkan numbness menjadi berkepanjangan di dalam hati kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, jangan biarkan numbness bercokol terus di hati kita. Sebab kalau kita menjadi numb, yang celaka siapa? Kita sendiri. Kalau hati kita menjadi numb, yang rugi siapa? Kita sendiri. Seperti saya katakan tadi, orang yang hidupnya numb, hatinya numb, itu tidak baik. Anda dingin itu biasa, tapi kalau Anda menjadi numb, itu aliran darah Anda mulai berhenti
dan Anda dalam bahaya. Tuhan selalu menyediakan keretanya untuk kita berjalan maju. Tuhan tidak pernah mau kita get stuck di tempat dan kemudian menjadi numb. Tuhan itu selalu menyediakan keretanya untuk kita berjalan maju. Apapun hambatan yang kita temui, apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun kesedihan yang terjadi di dalam hidup ini, pada waktunya kita harus terus berjalan maju. Move on. Meskipun menjumpai banyak janji-janji sampah seperti yang tadi saya katakan, tetapi hari ini, saudara-saudara, dengan penuh syukur dan pengharapan, kita masih meneguhkan seorang pelayan setia, Bapak Yan Sangian, yang sudah tidak muda lagi, tetapi semangatnya bergereja dan melayani Tuhan tidak pernah pudar, masih berkobar, menyala. Rumahnya dari gereja termasuk yang paling jauh, saudara-saudara. Tetapi Pak Yan dan keluarga tidak pernah absen kalau tidak memang ada keperluan tertentu. Semangat pelayanannya tidak pernah pudar, tidak pernah dingin. Itu sesuatu yang pantas kita hargai. Dan sebentar kita akan mendengar komitmennya untuk melayani sebagai penatua, dan komitmen itu akan diucapkan dan diteguhkan di dalam ibadah syukur hari ini. Bersamanya kita sebagai gereja akan tetap move on, melangkah dan menyongsong hari depan. Move on. Selain itu, hari ini gereja juga menerima kehadiran seorang anggota baru, Ibu Gina Kusoy. Tadi di depan dia sudah pesan sama saya, itu nama panggilan Pak. Nama asli saya adalah Augina Rachel Claudia Kusoy. Bagus kan? Gitu katanya. Ya. Oh ya bagus memang. Ya toh. Itu namanya. Hari ini Ibu Gina menyatakan tekad niatnya untuk bergereja bersama kita di sini. Marilah kita syukuri, sambil juga kita berharap dan berdoa agar suatu saat nanti disusul oleh suami tercinta, Bapak Joko Pitoyo. Ada amin? Amin. Kita percaya Pak Joko Pitoyo pun hatinya sudah mulai meleleh oleh hangatnya kasih Kristus di dalam hidup kita. Dan pada waktunya kita juga akan menyaksikan beliau diteguhkan sebagai anak Tuhan dan anggota gereja Tuhan. Itu doa kita semua. Amin. Baik, akhirnya sebagai penutup khotbah ini saya ingin berkata kepada seluruh jemaat GKI Los Angeles, pesan kepada kita semua untuk saling care satu sama lain, saling menghangatkan hati, dan semua tetap move on bersama dengan Tuhan demi menyambut masa depan yang Tuhan sediakan. Kita tidak tahu apa itu di sana.
tapi kita berjalan bersama dengan kereta yang Tuhan sediakan, yaitu kereta GKILE ini. Kita berjalan maju dan move on, disertai dengan ucapan selamat ulang tahun, syukur hanya kepada Tuhan. Amin.